Sudahlah, Brando. Tidak baik kamu menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Sayalah yang bersalah. Sayalah yang mengakibatkan semua yang terjadi. Saya yang harus bertanggung jawab. Apa sih Mas? Coba. Cepat, Mak. Halo, Assalamualaikum. Pak Wiki. Iya. Kebetulan Junnya sedang keluar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Baik, akan saya sampaikan. Tadi saya sudah coba menghubungi handphonenya, tapi mungkin sedang di luar jangkauan. Iya, baik. Selamat siang. Pak Wiki, dia minta kepastian untuk show minggu depan. Aduh, gimana dong Mbak? Kalau sampai Mas Jo belum pulang-pulang juga, planning saya jadi berantakan. Kita harus cari dia, Brando. Iya, tapi kemana? Kemana saja. Yang penting kita harus ketemu sama Jun. Saya harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya siap menerima apapun resikonya. Meskipun saya harus menembusnya dengan penjara. Tolong kamu siapkan mobil. Saya mau ambil tas. Ya Mbak. Bangun. Mas, udah pagi, Mas. Di sini dilarang tidur. Bangun. Di mana saya? Di taman kota, Mas. Makanya ente jangan suka mabok-mabokan. Untung ente ketemu aneh di sini. Kalau kagak, bisa didenda tidur di sini. Udah minggir, gue mau bersihin nih. Ente penyanyi kan yang sering ada di TV itu? Yang nyanyi hanya kamu yang aku cinta, ya kan? Bukan ah. Cuma mirip doang kali. Mirip. Si Bang ya. Iya kali ya. Mana ada penyanyi mabuk sampai kayak gitu. Kemana ya Diando? Apa mungkin dia pulang ke kampung? Nggak mungkin, Mbak. Brando yakin dia masih ada di sini. Dan dia juga nggak mungkin. Dia belum bisa nemuin Mbak. Dia perlu proses untuk memahami apa yang terjadi.
Nggak tahu, Dok. Saya bingung. Apa mungkin Jun ada di rumah Hani? Soalnya saya curiga dia yang ngebocorin semua ini. Nggak mungkin, Mbak. Mbak Hani itu kan teman akrabnya Mbak. Mana mungkin dia mengkhianati? Siapa tahu? Nggak mungkin. Kalau Brando curiga malah sama itu loh, Mas Hendy. Hendy. Iya. Sebab waktu lagi di tempat latihan, Mas Jo ngobrol berdua sama Mas Hendy. Saya juga nggak tahu apa yang diobrolin. Terus begitu Mas Hendy pulang, mukanya Mas Jo kelihatannya lagi marah. Kamu kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya, bis Mbak nggak nanya. Brando lupa. Kamu selalu minta ditanya. Kalau itu kenapa kita mesti ke rumah Rere? Kenapa saya mesti nuduh Hani? Ya udah, sekarang kamu anterin saya ke rumah Hendy. Saya harus ketemu sama Hendy. Oke. Hamil? Ya, Apa hubungannya hamil sama rencana kita? mungkin menurut lu nggak ada hubungannya, Hen. Tapi menurut gua ada. Gua udah atur satu strategi yang kira-kira bisa bikin mereka hancur lebur. Hancur, Hen. Gila lu. Ternyata di balik semua ini lu punya maksud lebih jahat dari gue. Menyelam sambil minum air, Hen. Iya, asal lu nggak kembung aja. Karena gue nggak mau, ya. Gue nggak mau nyakitin tuh orang. Andy, tenang aja, Bro. Lu kan nggak tahu gua aja. Semuanya udah diatur. Bukan begitu, Rod. Maksud gue, Gila, ngapain dia kesini? nggak tahu. Gue mesti gimana nih? Ya udah, pokoknya lu tenang aja. Lu bicara sesuai dengan rencana kita, oke? Oke. Gue percaya sama lu. Misi. Pada. Halo. Nuwun. Siapa? Ya. Ada apa kalian kemari? Saya Saya mau tanya sama kamu, Hendy. Kenapa kamu menemui suami saya? Kamu sengaja mau ketemu sama dia untuk memfitnah saya? Rupanya kamu udah tahu semuanya. Ya. Saya memang datang menemui suami kamu. Agar dia tahu apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Kamu yang membunuh si Sam. Iya. Memang saya yang telah membunuh Om Sam. Dan bukan Elsa. Puas. Tapi saya melakukan itu karena saya terpaksa, Hendy. Waktu itu Om Sam memperkosa saya. Saya hanya berusaha untuk membela diri dengan menusuknya. Saya tidak pernah sengaja membunuh siapapun. Saya tidak pernah berniat membunuh siapapun. Dan
satu hal yang harus kamu tahu. Jangan kamu kira saya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Saya bukan pengecut seperti yang kamu kira. Waktu kejadian itu saya mau langsung lapor polisi. Tapi Elsa yang melarang saya. Dia memaksa saya untuk menyembunyikan semuanya. Dan dia yang ingin mengorbankan dirinya untuk mengaku sebagai pembunuh Om Sal. Bukan saya. Saya tidak pernah memaksa dia untuk melakukan itu. Ya, saya tahu. Kamu tahu? Kamu tahu? Lalu kenapa kamu memfitnah saya? Kamu bilang sama suami saya kalau saya yang telah membunuh Om Sam karena saya dendam sama dia. Saya yang telah memaksa Elsa untuk masuk penjara sehingga dia meninggal. Apa sih maksud kamu, Hendy? Kamu mau menghancurkan keluarga saya dengan memfitnah saya. Cara kamu tidak mempan. Cara kamu merahat. Dan di mata saya, kamu bukan seorang laki-laki. Pengecut. Agar kamu tahu sakit rasanya ditinggalin orang yang kita cinta. Nah ya, bagaimana dengan Jody? Apa dia marah kamu? Atau barangkali dia pergi ninggalin kamu? Itu yang saya mau. Agar Jody pergi dan rumah tangga kamu berantakan. Tapi masih untung saya nggak ngelapor ke polisi. Coba kalau iya, kamu akan tinggal bersama bayi kamu di penjara. Bagaimana sekarang? Apa kamu mau menikmatinya? Jingan kamu, Hendy. Jingan. Kita impas, Risa. Kamu kehilangan Joe, saya kehilangan Elsa. Saya nggak nyalain kamu karena begitu saja menerima usul Elsa. Tapi saya sangat menyayangkan. Kenapa kamu melepaskan masalah ini hanya karena sebuah nama? Kamu lupa, Risa. Ada yang terluka dengan cara ini. Kamu tahu siapa? Saya. Ya. Saya sangat menyayangkan calon istri saya menanggung nama sebagai pembunuh. Dan sekarang, tolong tinggalkan rumah saya. Dan saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Pergi! Pergi! Ya, Mbak. Ya, Mbak. Awas, jahat. Dahsyat, dahsyat sekali sandiwara kamu, Hen. Itu baru namanya teman gue. Dan gue rasa sekarang udah saatnya kita mainkan babak kedua. Kita lihat saja nanti. Oke, men. Oke. Sudah. Sabar. Tega. Tega. Hanya karena dendam dia mau memfitnah saya, Pano. Dia mau menghancurkan kehidupan saya. Keluarga saya. Pokoknya saya harus ketemu sama Jo. Saya harus menjelaskan semuanya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya harus cari kebenaran. Inna Allah maha sabirin. Sesungguhnya Allah suka pada orang yang sabar, Mbak. Orang sabar disayang Tuhan, Mbak. Allah juga tahu nanti akan ditunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, Mbak.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han, ini gue, Risa. Oh, lu, Riz. Gua kirain siapa? Han, gue mau minta maaf sama lo. Gue udah berprasangka yang enggak. Gue baru tahu yang membocorkan semuanya sebenarnya adalah Hendy. Oh ya? Gue gak nyangka dia bisa setega itu, Han. Dia memfitnah gue. Sekali lagi gue minta maaf. Kemarin gue lagi bener-bener bingung. Gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Lo pasti marah sama gue. Lo pasti sakit hati. Iya kan, Han? Enggak kok, Riz. Nggak apa-apa. Gua ngerti kok. Kalau kita lagi ketimpa musibah, pasti semuanya jadi kacau. Termasuk akal sehat kita. Nggak apa-apa kok. Lu nggak usah mikirin. Tapi gara-gara itu Jun belum pulang sampai sekarang, Han. Oh ya? Iya. Gue udah cari kemana-mana. Tapi gak ada yang tahu di mana Jun sekarang. Han, lo kesini ya? Gue butuh temen. Gue takut sendirian. Iya, Riz. Gua akan datang. Lu tunggu gue ya. Dah. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kembali ke rumah itu. Aku nggak mau ketemu sama Risa. Aku muak. Aku malu pada diriku sendiri. Aku telah memaki-maki Elsa. Aku telah menyakitinya dengan memutuskan tali persaudaraan kami. Padahal semuanya adalah kesalahan istriku sendiri. Dia telah mengorbankan dirinya untuk istriku. Oh Tuhan, kenapa Risa begitu picik? Kenapa dia tega berbuat seperti itu? Mana semua kasih sayang yang telah dia berikan padaku? Semuanya palsu. Semuanya hanya kedok dia. Aku bersumpah tidak akan kembali padanya. Hanya ini yang bisa membantuku. Hanya ini yang dapat meringankan perasaan berdosaku. Saya sudah berusaha untuk mencarinya kemana-mana, Pak. Tapi saya tetap tidak menemukan dia. Saya sudah coba menghubungi handphonenya, selalu tidak aktif.
Saya khawatir terjadi apa-apa sama dia. Apakah ibu sudah mencoba menghubungi kerabatnya? Sudah, tapi mereka juga tidak ada yang tahu, Pak. Tolong ibu baca ini sekali lagi, dan kalau sudah, tanda tangan di sini. Baik. Laporan ini akan kami jadikan dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kalau ada perkembangan lebih lanjut, ibu akan segera kami hubungi. Tolong cari suami saya, Pak. Berapapun biayanya, akan saya tanggung. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu ibu. Jadi ibu tenang saja. Kami akan mengerahkan segenap tenaga kami untuk melaksanakan pencarian ini. Dan kalau ada perkembangan lebih lanjut, ibu akan segera kami hubungi. Terima kasih, Pak. Kami permisi. Mari, Pak. Gimana sih kamu? Riz, mendingan kita pasang iklan aja. Jadi nanti kalau ada orang yang baca, mereka bisa ngasih tahu kita di mana Jo, ya? Han, itu sama aja kita mencemarkan nama baik Jun. Berarti orang tahu kalau Jun sekarang hilang dan sedang dicari-cari sama istrinya. Apa kata orang? Iya ya. Jadi serba salah ya, Riz? Telepon. Terus kita mesti gimana lagi dong? Gue juga nggak tahu. Halo? Ya, Mas Lee? Ya, ya. Udah ketemu? Benar? Ya, 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 ya. Ya, kita. Nah. Kita akan ke sana ya? Iya, saya Bang Barita. Ya, ayo. Ya. Ya nih, itu ya. Ya, oke. Ya, segera ke sana. Alhamdulillah. Siapa? Kayaknya kita sebentar lagi ketemu Mas Jo. Jo? Iya. Mas Lee, telepon. Ya, ya, sudah. Riz, Re, gimana? Lu udah ketemu sama Jun? sorry Riz. Ternyata Jo nggak ada di sini. Saya nggak sengaja melihat mobil dia ada di sini. Makanya tadi saya telepon Brando. Tapi setelah saya cari ternyata memang nggak ada Jo di sini. Mobilnya mana? Itu ada di situ. Dan katanya udah 4 hari ada di sini. 4 hari? Iya. Menurut bartender, Jo minum-minum di sini. Minum? Dan dia mabuk berat. Nggak mungkin, Re. Mas Jo nggak pernah minum. Tapi itu kenyataannya. Allah. Gue jadi heran. Ada apa sih kalian? Kok kayaknya sampai segawat ini? Udahlah, masalah itu tidak usah dibincangkan. Sekarang, gimana cara mencari Jo? Lebih baik
Kita nungguin Riz di sini sampai Jo ngambil mobilnya, ya? Iya, saya pikir itu satu-satunya cara. Tapi apa mungkin? Awongin aja mobil udah 4 hari nggak diambil-ambil kok. Kita harus usaha, Brando. Dan sekarang satu-satunya cara supaya kita bisa ketemu sama Jin cuma ini. Riz, kayaknya gue nggak bisa nemenin lo di sini. Gue ada urusan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Han. Lo udah banyak nolongin gue. Gue bisa di sini sama Brando, sama Rere. Lo perlu diantar? Nggak usah, Riz. Riz, nanti kalau urusan gue udah selesai, gue balik ke sini lagi, ya? Atau nanti gue telepon lo deh. Hati-hati ya. Do, Re, duluan ya. Hati-hati, Han. Siapa? Housekeeping, Pak. Saya nggak pesen apa-apa. Jangan ganggu saya. Saya hanya mau membersihkan kamar Anda. Anda sudah 3 hari tidak keluar kamar. Jangan ganggu saya. Pergi sana. Mentang-mentang penyanyi, sombong sekali. Ngapain dia di situ? Tahu, makan enggak, apa enggak. Ngerem aja kayak bebek mau nelor. Min. Gimana? Nggak dibukain juga, Pak. Benar-benar ini orang. Namanya juga seniman, Pak. Sukanya yang aneh-aneh. Nah ya. Ya sudah, kamu berdua bersihkan kamar yang lain, oke? Ya. Hai, Roy. Mau apa kamu kesini? Kalau kamu hanya memainin perasaan saya, mendingan kamu buru-buru pulang. Karena saya nggak punya waktu lagi buat kamu. Roy, tunggu dong, Roy. Untuk apa lagi, Hani? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu menolak ajakan saya menikah tempo hari, pikiran saya jadi kacau. Sekarang saya nggak bisa konsentrasi lagi untuk kerja. Dan sekarang saya udah putusin. Saya udah serius untuk mutusin. Sebelum perasaan saya lebih hancur lagi, mendingan kita berpisah. Tapi saya udah bilang sama Papi tentang keinginan kamu, Roy. Dan Papi merestui hubungan kita. Dia mengizinkan kita berdua untuk nikah. Jadi, saya mau Roy jadi istri kamu. makasih, Hani. Makasih. Saya bahagia mendengarnya. Tapi kamu harus nemuin Papi dulu, Roy. Ya? Iya, pasti. Saya akan temuin papi kamu. Dan saya akan tunjukkan sama dia kalau saya bisa jadi menantu yang baik. Tapi, kok kamu kelihatan gak bersemangat? Kenapa? Saya lagi mikirin soal Risa, Roy. Kenapa? Risa masih marah sama kamu? Enggak. Persoalan antara saya dan Risa udah beres kok. Tapi persoalan antara Jo dan Risa yang semakin berat. Sekarang Jo meninggalkan Risa. Emangnya kenapa? Ada masalah yang berat di antara mereka. Sekarang saya harus nemuin Risa, Roy. Saya harus ngasih dukungan moral sama dia. Ya. Nanti kita sama-sama ke sana ya.
Soalnya saya juga kasihan sama Risa. Mulai hancur mereka. Jam berapa Mas? Sabar lah, Pak. Pak. Halo. Kayaknya Mas Jo nggak datang dah. Kita tunggu terus. Sampai jam berapa dong? Kamu Pasti kenapa datang sih orang berantem? mobilnya di sini. Tinggal nunggu aja repot banget. Sabar lah. Ya. Riz. Kayaknya Hani datang, Riz. Hai. Halo, asik nih. Riz, sorry ya gue kelamaan. Ya? Nggak apa-apa. Gimana? Jo udah datang belum? Riz, saya juga turut prihatin atas peristiwa menimpa Jody. Ya, Makasih. ada yang bisa saya bantu, Riz? Kita hanya bisa menunggu. Ya udah. Kalau gitu, kita sama-sama nungguin Jody di sini ya. Rasakan pembalasanku, anak manis. Kukira kau gadis yang ku dampak, hingga ku terjerat dalam asmara. Ku sayangi kau dengan sepenuh hati, tapi mengapa kau hianati cintaku? Pergilah, pergi, jangan kau datang lagi. 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 Pergilah, pergilah, oh pergi. Tega kamu, Risa. Saya nggak pernah nyangka kamu tega melakukan hal sekejam itu.
Pak.